Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat Dr. Evi dan Ibu Rosmani dari KKBI, selamat datang di Bekasi. Kemudian Ibu Dina Kartikasari dan Ibu Iza Faiza, selamat datang di Bekasi, Ibu. Ini untuk yang keberapa kali ya, mudah-mudahan akan berlanjut. Kemudian yang terhormat Bapak Muhammad Dadi Aryadi, Ketua Cabang PPBI Jakarta, selamat pagi Pak. Kemudian yang kami hormati Bapak Mahendra Emil Akbar, selaku Wakil Ketua Cabang PPBI Jakarta, Ibu Diah Budi, hadir, Ibu Diah Budi, kemudian Bapak Maharaja. Selamat datang di Bekasi. Kemudian juga kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Kang Biono Hermanto, manajer layanan medis dari Rumah Sakit Mika, kemudian Ibu Desi Yakob, dan juga Bapak Dr. Setiawan Widodo, spesialis jantung dari Rumah Sakit Mika. Mungkin akan menyusul ya, Bu, sedang dalam perjalanan. Sedang on the way. Kelamaan materi jadi anggota kembali. Kami udah ada Ibu Desi, makanya kita mulai saja. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu pensiun pegawai Bank Indonesia yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul di tempat yang nyaman ini untuk bersilaturahmi dan kemukawan bersama rekan-rekan kerja dahulu yang saat ini telah menjadi satu keluarga besar Bank Indonesia. Kita sebut dengan One Big Family. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Arif Cahyono. Dan saya pensiunan tahun 2002. Saya lihat banget Pak, ini kalau ini bangunnya PCPM 1 beliau. Dan saya Eri Suryanto, saya pensiun tahun 2022. Beda 20 tahun. Beda 20 tahun. Enggak kayak emak sama anak saya lupanya. Saya dan Pak Arif ini berbeda. Kalau secara PCPM kita 15 angkatan bedanya. Tapi tadi kok katanya 20 tahun ya bedanya ya. Ternyata cukup jauh ya. Meskipun beliau ini sudah sangat senior, namun semangat beliau ini dan komitmen itu sangat besar sekali. Jadi beliau adalah salah satu pengurus dari PPBI Bekasi dan kita termotivasi dengan kedisiplinan beliau buat hadir tepat waktu, komitmen beliau untuk hadir meskipun tadi usianya ternyata jauh banget di atas saya. Kalau soal tepat waktu itu didikan dari Bank Indonesia. Iya, didikan dari Bank Indonesia. Jadi kita juga bangga dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan selama di Bank Indonesia. Kemudian mana silakan. Baik, tema kita pada saat ini adalah silaturahmi penuh makna. Dalam membaca yang di backdrop ya, backdrop salah. Silaturahmi penuh makna meraih berkah di usia yang memiliki arti menjadi momen bernilai untuk mempererat kembali tali persaudaraan yang telah terjalin selama masa pengabdian, kemudian menjadi pengingat akan kontribusi dan jejak pengabdian para konstitusi, dan yang terakhir membawa nilai emosional dan spiritual, mempererat rasa kekeluargaan dan menjaga hubungan antar generasi. Baik, tadi menyambung dari tema kita yaitu meraih berkah di usia purna. Itu masa pensiun memang bukan akhir dari kontribusi kita, tetapi fase baru yang kaya makna dan berkah jika dijalani dengan positif. Pensiun bukan berhenti berkarya, namun merupakan langkah awal untuk memulai hal-hal baru atau hal-hal yang belum sempat dilakukan selama kita masih bekerja. Dengan menjaga silaturahmi dan tetap aktif secara sosial atau spiritual, seorang pensiunan dapat meraih keberkahan hidup baik berupa kesehatan, kesenangan batin maupun kebahagiaan sosial. Mencerminkan semangat syukur, refleksi dan keberlanjutan peran dalam masyarakat meskipun telah purna tugas. Dan melalui berbagai kegiatan di PPBI, nanti Pak Ketua akan menyampaikan apa saja kegiatan yang sudah dan akan kita laksanakan di Korwil Bekasi. Para pensiunan bisa tetap beraktivitas agar senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, bermanfaat. Silaturahmi pada pagi hari ini
merupakan salah satu kegiatan tahunan PPBI Bekasi yang diselenggarakan atas dukungan support dari RSMK Bekasi Timur yang luar biasa. Tepuk tangan buat RSMK. Terima kasih buat Dukungan kami atas nama pengurus, atas nama panitia, atas nama Pensi dan Bank Indonesia Bekasi menyampaikan terima kasih sebesar sekali kepada jajaran manajemen RSMK Bekasi Timur atas kerjasama dan koordinasinya selama ini. Selanjutnya, marilah kita mulai acara kita pagi ini dengan agenda. Mbak, bisa ditampilkan agendanya, Mbak. Ini pembukaan adalah pertama yang sudah kami sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga atau yang mewakili. Kemudian sambutan dari Ketua PPBI Wilayah Bekasi, sambutan dari Ketua PPBI Cabang Jakarta, dan kemudian ada informasi tentang dana bergulir dari bidang UMKM PPBI Pusat, kemudian sharing seputar kesehatan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, dan ada apresiasi ya. Jadi kita juga ada teman-teman pensiunan yang cukup sangat senior ya, sangat senior, kita akan memberikan apresiasi atas kehadiran dan semangat untuk hadir di silaturahmi nanti ini. Dan kemudian ada performance dari masing-masing rayon. Nah ini memang tanpa latihan, tapi kita coba gimana sih solidnya masing-masing rayon itu, bagaimana ketua rayon itu bisa menggerakkan anggotanya dan jauh gitu. Dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa, kita nggak tahu juga. Kemudian akan ada foto bersama dan salam-salaman, kemudian dilanjutkan dengan hiburan isoma dan ramah-ramah sambil menikmati hidangan yang disediakan. Dan sebagai informasi juga kita punya beberapa UMKM, tapi memang hari ini tidak dikeluarkan semua, tapi ada beberapa UMKM yang kita bawa. Nanti mungkin pada momen yang sesuai nanti kita akan tampilkan UMKM itu. Untuk melancarkan acara kita, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Kuku Imam Santoso yang merupakan Wakil Koordinator PPBI Wilayah Bekasi. Kepada Mas Imam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan sekalian, mari kita awali pertemuan pagi hari ini dengan berdoa. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Saya mengucapkan doa ini dalam agama Islam bagi yang non-Muslim, kami persilakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat, kasih dan sayang-Mu pada hari ini. Atas perkenan-Mu telah mengumpulkan kami dalam suasana penuh kekeluargaan dalam acara temu kangen pensiunan Bank Indonesia Wilayah Bekasi, dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat ukhuwah kami anggota PPBI. Jadikanlah kegiatan ini sebagai ibadah dan timbangan amal soleh kami. Ya Allah, ya Ghafur, ya Tauhid, Engkau yang Maha Pengampun, mengetahui kelemahan, kekurangan, dan kesalahan kami, maka ampunilah dosa kami
dosa kedua orang tua kami, dosa anak keturunan kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Bersihkan hati kami dari sifat iri, dengki, dendam. Satukan hati kami dalam kasih sayang dan keikhlasan. Tempatkan kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Nya. Ya Allah, Ya Malik, Ya Aziz, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam nuansa syukur dan berikhtiar untuk senantiasa bersama menjaga silaturahmi. Maka satukan hati-hati kami, pikiran kami, langkah kami. Maka bimbinglah kami agar senantiasa istiqomah di jalan-Mu. Kuatkan lahir batin kami, iman kami. Jadikan pertemuan ini sebagai majelis yang membawa rahmat dan perpisahan yang nantinya sebagai perpisahan yang Engkau berkahi. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Alim, Engkau pemberi petunjuk yang maha mengetahui atas segala ilmu pengetahuan. Tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Beri kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil kelihatan batil. Berikan kekuatan kepada kami sehingga kami mampu menjauhinya. Ya Allah, Ya Salam, Ya Rozak, limpahkan kepada kami keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan. Berkahilah rezeki yang Engkau berikan, serta akhilah kehidupan kami dengan kebajikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman atas doanya. Ibu Bapak sekalian, karena kita menggunakan gedung milik RSBK, kita berada di gedung Aula Tikes, maka ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikan safety briefing atau briefing mengenai keamanan kalau terjadi sesuatu. Sebelum kita melanjutkan acara, kami persilakan dari kita. Silakan Mbak Bella. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, saya izin untuk menyampaikan safety briefing dari Stikes Mitra Keluarga. Saat ini Bapak dan Ibu berada di auditorium 1 dan 2 dari Stikes Mitra Keluarga. Untuk jalur evakuasi berada di 2 pintu yang ada di belakang Bapak Ibu, kemudian keluar dari gedung, belok ke kiri, ke arah lapangan parkir sampai bertemu dengan titik berkumpul. Untuk alat pemadam kebakaran, ruangan ini dengan dilengkapi oleh APAR dan hydrant yang lokasinya berada di depan dari ruang auditorium di sebelah pintu auditorium 1. Jika terjadi alarm dan tanda bunyi darurat, silakan untuk keluar melalui jalur evakuasi yang nanti akan diarahkan oleh petugas. Jika terjadi bunyi alarm, jangan panik dan ikuti arahan petugas. Sebagai informasi tambahan, toilet berada di bagian selatan gedung. Jika keluar dari auditorium, silakan berbelok kanan untuk menemukan toilet dari Stikes Mitra Keluarga. Kemudian kami juga tersedia musola yang ada di belakang gedung Stikes Mitra Keluarga. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Moga-moga kita tidak perlu menggunakan harus lari ke titik kumpul. Menggunakan yang SOP tadi ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari RSBK yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tanggiono Hermanto. Kami persilakan. Silakan, akan saja Pak. Sedikit lancar.
Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Kamil Harmanto. Saya saat ini selaku manajer medis dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Mohon izin untuk mewakili Dr. Yudhistira selaku direktur. Salah satu dan lain hal, beliau saat ini belum dapat hadir bersama-sama dengan kita. Baik, yang saya hormati Bapak Muhammad Jadi beserta jajaran pengurus lainnya dari PPDI Cabang Jakarta. Yang saya hormati rekan dari YKK, Dr. Estri. Selamat pagi, Dok. Yang saya hormati Ibu Dina Kartikasari beserta pengurus jajaran lainnya dari PPDI Pusat. Yang saya hormati Bapak Tatang Heroika dari Danpendi. Selamat pagi, selamat datang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Dalam acara silaturahmi dan halal bihalal, PPDI kolaborasi dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Kami sungguh berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Inisiatif kami dengan mengadakan silaturahmi dan halal bihalal harapannya untuk bisa mensosialisasikan manakala Bapak Ibu sekalian membutuhkan pelayanan kesehatan, kami Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur siap untuk menjadi provider dan membantu memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin bersama dengan kita sebentar lagi hadir Dr. Setiawan, spesialis jantung, konsultan aritmia. Aritmia itu gangguan irama jantung yang bisa memberikan ilmu dan tips-tips tentang kesehatan seputar jantung. Adapun juga kami memiliki layanan-layanan unggulan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Kami berdoanya semua sehat-sehat. Betul ya, sehat. Tapi manakala kita sakit, kita siap untuk membantu seperti itu. Singkat kata, semoga acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Dian Hermanto. Terima kasih. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Koordinator PPBI Wilayah Bekasi kepada Pak Sigit Eko Pramono. Dipersilakan. Biasanya saya pakai Sigit Eko Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Devi Ayati, Ketua PPDI Cabang Jakarta, beserta teman-teman. Yang kami hormati Pak Tatang Heroika dari Perusahaan Pelayanan Pensiun PNP, kemudian Ibu Kartikasari, yang saya hormati dari PPDI Jakarta bidang 4 pengembangan SKM dan peranan perempuan. Yang saya hormati Dr. Esi dan Ibu Rini, teman saya Ibu Rini dari IKKPI, dan Dr. Pandiono dan Ibu Desi Yakob, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangannya di acara hari ini, silaturahim bersama Pensiunan Bank Indonesia wilayah Bekasi. Ini diadakan setiap tahun dan alhamdulillah hari ini telah hadir beberapa teman saya, senior saya, dan saya hormati Pak Bambang Sindu. Ini saya masuk BI, beliau menjadi atasan saya di Direktorat Desa. Alhamdulillah masih bisa ketemu Pak Bambang Sindu, sehat selalu. Ya. Hari ini memang hari yang berbahagia. Hari ini memang kita khususkan untuk ada silaturahmi. Setelah 1 tahun yang lalu kita bertemu dan hari ini kita bertemu kembali, dan insya Allah setiap tahun akan kita usahakan untuk bisa selalu bertemu. Hari ini juga kami akan mengupdate
apa saja yang sudah kami lakukan selama 1 tahun ini dari kepengurusan wilayah Bekasi, Pak Daddi. Jadi pengurus mungkin kalau bahwa kita kelupaan itu Pak Daddi pada waktu kita ada di mana di Museum PI, kita lupa memperkenalkan para pengurus. Jadi mohon izin, ini pengurus yang baru periode 2024 sampai 2028 ya. Saya dibantu oleh Pak Buktiman Kukuh dan Ibu Eri, dan ada pengurus rayon, terutama untuk pengurus rayon 1 mohon diingat dan dicatat ada Pak Freddy. Pengurus lanting 2 rayon adalah Ibu Linda, dan pengurus rayon 3 adalah Bapak Heru. Jadi mohon teman-teman di masing-masing rayon apabila ada kesulitan, kendala dan sebagainya untuk bisa berhubungan langsung pada kepala ketua rayon masing-masing. Insya Allah kami memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan para anggota, dan insya Allah nanti kami juga akan menyambungkan keluh kesah itu kepada PPBI cabang Jakarta. Yang selanjutnya adalah bahwa kami ingin menyampaikan informasi mengenai kegiatan kami sejak tahun lalu. Yang pertama adalah mungkin diawali dengan sarasian UMKM. Jadi ini kegiatan kami di pertama kepengurusan 2004-2008. Jadi kami diberikan SK itu bulan Maret ya, Maret akhir, dan kami sudah harus melakukan untuk sarasian UMKM di bulan Juli 2024 di Museum Bekasi Tambun, tepatnya di Tambun. Jadi ini beberapa kegiatannya. Dan kemudian selanjutnya kami melakukan kegiatan untuk lomba line dance di Sentul ya, di Sentul. Dan alhamdulillah untuk Korwil Bekasi juara 2. Meskipun tidak juara 1, alhamdulillah kita juara 2. Kita tetap semangat untuk tahun depan kita bisa juara 1. Ya. Oh tahun ini ya, siap, tahun ini kita juara 1. Siap. Tanpa menentukan kata semangat kita. Dan selanjutnya dari kegiatan itu bisa lanjut kepada kegiatan sosial. Nah ini juga bagian dari Kotarullah. Bekasi terdampak banjir. Jadi kegiatan utama kita yang paling besar adalah untuk bantuan banjir, dan alhamdulillah sudah dibantu oleh PPBI Jakarta. Terima kasih Pak Daddi atas gerak cepatnya, dan kami sudah distribusikan. Kemudian beberapa kegiatan sosial itu kita juga kunjungan ke kantor untuk Abu Kandung, kunjungan ke rumah Dumpo, korban gempa di Cianjur, dan kemudian kita juga kunjungan kepada pensiunan atau keluarga yang kurang sehat. Meskipun mungkin tidak seluruh anggota kita datangi, tapi insya Allah kita usahakan untuk selalu hadir di tengah-tengah anggota. Selanjutnya untuk kegiatan kami adalah kerohanian Islam, yang ini diselenggarakan oleh 2 bulanan sekali dari Majelis Taklim Nisa Al-Fusausa, dan agenda kita terakhir adalah menghadirkan Angelina Sondang ya, sebagai rangkaian dari kegiatan. Selanjutnya nanti kita bisa mungkin mengatakan artis yang lain Pak. Maunya sih artis. Kemudian untuk selanjutnya kerohanian Kristiani itu dilakukan sebulan sekali, insya Allah juga lancar, dikomandoi oleh Pak Arif sebagai seksi kerohanian, dan itu sudah juga berjalan dengan rutin. Selanjutnya kegiatan kami dalam 1 tahun ini adalah olahraga kesehatan, dan ini sudah atas arahan dari PPBI Pusat dan cabang maupun juga kerjasama dengan KPI Jakarta. Kami akan menyelenggarakan olahraga senam sebulan sekali, dan insya Allah jadwalnya memang di tanggal hari Jumat minggu ketiga. Tapi mohon maaf nanti kalau apun ada perubahan dan sebagainya nanti akan kita infokan. Tetap mau kita namanya konsisten kan. Jadi cuman kemarin ada masukan jangan hari Jumat waktunya mepet, mungkin kita akan coba ganti dengan yang lain.
Dan insya Allah nanti waktunya akan selalu berpindah-pindah tempat. Untuk sementara ini kita kemarin pertama kali mengadakannya di RW 14 ya, RW 24 di Kemang Pratama. Dan insya Allah nanti kita juga akan bergerak mungkin di Rayan 1, Rayan 3 dan sebagainya secara bergiliran. Dan ini juga kembali mohon partisipasinya dari teman-teman semua untuk bisa hadir untuk memeriahkan senam pagi bersama itu. Oke. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa ini kerjasama kami dengan Edistri, dan insya Allah untuk selanjutnya kami akan selalu infokan di grup WhatsApp setiap rayon apa saja kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Selain itu terakhir kami ucapkan kepada Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur dan kemudian stiker kepada Desi Yakob atas partisipasinya, atas fasilitasnya memberikan kami ruangan yang cukup megah ini. Ini tadi saya sempat bisik-bisik dengan teman-teman, jadi langganan kita setiap tahun karena nyaman, dekat gitu. Tapi nanti kita coba berikan dengan teman-teman dari jauh dari ini ke sini ya nanti kita mulai. Tapi dengan suasana ini sangat nyaman sekali di sini. Terima kasih atas bantuannya. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Biar kilas balik kegiatan PPBI wilayah Bekasi, dan semoga kita tetap kompak selalu, diberikan kesehatan, keberkahan untuk selanjutnya, bahwa tadi untuk kita bersama bahwa BI akan pensiunan sehat, bahagia, sejahtera, dan bermanfaat. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu saya sampaikan mungkin ada sedikit gangguan teknis. Ini saya sampaikan saja sih. Kalau ini kita bicara penuh warna, istilah tadi penuh makna, jadi saking semangatnya sampai kita lupa sebenarnya penuh makna atau penuh, tapi kita ngelesnya memang penuh warna dan makna. Jadi itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bibit atas sambutannya. Bapak sebagaimana diketahui bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh KK, maka provider kita bisa kita juga hampir semua rumah sakit yang berada di wilayah Bekasi Selatan, di mana mendekati lokasi ibu bapak sekalian. Kemudian selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan selanjutnya. Kami mohon kesediaan Pak Dadi, Pak Muhammad Dadi Aryadi selaku Ketua PBB Jakarta untuk memberikan arahan maupun sambutan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan tuan rumah acara hari ini Pak, yaitu Bapak Sigit Eko Pramono beserta seluruh jajaran pengurus rayon di wilayah Bekasi. Yang kedua yang ingin saya sapa adalah Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Dr. Tan yang mewakili manajemen Mitra Keluarga. Terima kasih Bapak telah memberikan fasilitas ini. Saya beritahukan Bapak sekalian, ini bukan hanya di Bekasi saja ya, karena yang menggunakan Mitra Keluarga. Di beberapa tempat juga menggunakan Mitra Keluarga. Ini menunjukkan satu kerjasama yang cukup lama dengan Mitra Keluarga. Yang saya banggakan juga para senior hadir, Pak Bambang situ, ini bos saya di BPSK. Kemudian ada senior saya juga Pak Ari, yang hari ini BCPM 1, ini senior kita semua ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para senior yang hadir pada pagi ini. Yang saya banggakan juga mitra kerja saya, ini ada Dr. Evi yang diurini dari kakak, juga Pak Tantan dari Dakembi, dan selalu saya juga membawa mitra kerja saya, yaitu Pak Emil,
Pak Raja dan Ibu Dia. Ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sama-sama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah. Hari ini saya hadir yang kedua di bulan Mei dan Juni ya. Beda waktu 2 minggu saja kami bertemu lagi di sini. Karena waktu yang bulan lalu kami hadir di acara olahraga bersama di RW 24 ya. Sekarang kita di sini. Bapak sekalian, acara silaturahmi ini menjadi suatu yang diwajibkan Pak Bambang dan sekalian. Karena menurut Pak Gubernur, dengan silaturahmi itu kita menjadikan lebih bahagia. Kenapa? Karena kita bertemu dengan teman-teman lama, teman-teman kita sesama seumuran kita ya Pak Bambang ya, sama-sama pensiunan, sama-sama lansia. Yang kedua, silaturahmi juga bisa dilakukan melalui olahraga. Olahraga yang dikatakan di Jakarta maupun di seluruh Polri itu target utamanya adalah silaturahmi. Karena dengan silaturahmi akan mengurangi biaya berobat, yaitu akan mengurangi biaya berobat sehingga yang menggunakan NPWK menjadi semakin berkurang. Itu katanya seperti itu. Dan yang ketiga, memang arahan Pak Gubernur, setiap orang itu pensiunan kalau bisa punya hobi ya. Karena hobi itu akan membawa kita bahagia, begitu. Makanya ke depan nanti Bank Indonesia akan mengembangkan program untuk membuat hobi bagi setiap calon pensiunan. Jadi di Bangkai di Besok kita punya hobi. Itu yang ini saya. Yang kedua, tentu saya apresiasi kepada Pak Sigit, beserta teman-teman dengan struktur yang demikian lengkap ya. Kalau saya lihat Pak Sigit dibandingkan dengan Polri lain, yang paling lengkap itu Bekasi. Ya. Tepuk tangan untuk Bekasi. Ya. Itu paling lengkap. Coba aja dilihat struktur sebelah kanan tadi. Itu bidang operasionalnya itu komplit. Ya, betul nggak Pak Sigit ya? Jadi makanya setiap saat, setiap ada kegiatan silaturahmi ataupun di Bekasi ini komplit. Konsumsinya komplit, betul nggak? Nah itu terima kasih tepuk tangan ya. Jadi kita kan sehat ya, tapi konsumsi juga baik. Kemudian pulangnya dihadiahin lagi. Berkas sudah kelihatan ya. Berkas sudah kelihatan. Makanya jangan lupa ngisi absen. Kalau nggak ngisi absen, tapi hadir yang dapat berkas. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu koordinasinya sangat baik, dengan baik. Itu kita harapkan nanti program-program bisa lebih baik. Tentu tidak lupa juga kepada Dokter Tan ya, manajemen keluarga. Kami terima kasih dokter. Selama ini kita dibantu di beberapa keluarga yang ada di seluruh Jabodetabek. Tapi Bapak Ibu sekalian, rumah sakit sekarang makin bagus ya bisa Pak. Tapi kalau bisa jangan dipakai, ya. Karena sebagus-bagusnya itu rumah sakit, ya. Betul nggak? Caranya gimana? Caranya adalah olahraga. Caranya bagaimana? Silaturahim seperti ini. Dengan begini kita ketawa-ketawa dan kita ketemu teman ngobrol-ngobrol. Ya, itu nggak akan bisa sakit. Makanya dengan cara seperti ini, tapi nggak apa-apa. Kata dokter Tan tadi, rumah sakit itu harus bagus. Begitu kita sakit, kita masih mempunyai pelayanan sakit. Rumah sakit yang baik. Kira-kira begitu ya. Tapi itu digunakan di paling belakang. Karena kita ada 2 sistem, satu preventif, dua kuratif. Yang preventif itu termasuk yang ada di sini. Ya, jadi maaf ya Bu ya, dokter ya. Saya terima kasih. Bukannya tidak boleh masuk. Kalau bisa kita sehat dulu dan kalau terpaksa harus ke rumah sakit ya monggo. Kita banyak pilihan termasuk di keluarga. Selamat datang Pak Dokter. Nah, nanti sebentar lagi kita juga akan dapat pengetahuan mengenai penyakit jantung kronis ya kalau masalah Indonesia ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga saya ingin sampaikan Bapak Ibu, di sini hadir Bu Dina, ya, Bu Dina. Bapak Ibu, KPWJ Jakarta ini mulai besok kami akan kehilangan 1 anggota. Ya. Mulai besok Tangerang itu sudah menjadi cabang sendiri, namanya PPBI cabang Serang. Kami besok serah terima dengan cabang Serang. Oleh karena itu kami akan kehilangan sekitar 859 anggota. Nah, otomatis cabang Serang itu menjadi cabang kedua terbesar setelah Jakarta. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, saya senang. Kenapa? Dengan ada cabang baru,
maka pelayanannya jauh lebih bagus tentunya, karena dia jangkauannya lebih dekat. Mudah-mudahan Bapak sekalian. Tapi kita sebagai yang di Wajah Jakarta, kita semua upayakan peningkatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita mengimbau, saya mengimbau teman-teman di sini yang bergerak di usaha-usaha UMKM di sini, yang di wilayah Bekasi, saya Pak Gueri, Pak Ari, teman-teman, saya bersedia mendukung apa yang bisa diperlukan oleh DKI Jakarta untuk ikut mengembangkan dakulir dan mengembangkan UMKM di wilayah Bekasi. Ibu perlu apa untuk itu? Ya, nanti kita bisa koordinasi dengan koordinatnya, dengan Pak Sigit atau dengan Gueri. Ya. Saya selalu membantu Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, saya ingin sampaikan bulan depan, 2 bulan lagi ya, tanggal 6 Agustus kita ada OJSD lagi, ya. OJSD lagi, tempatnya memang akan kembali ke tempat 2 tahun yang lalu, ya, di Taman Bunga, ya, di Taman Bunga. Karena di Taman Bunga agak jauh, ya, tapi kalau kita senang happy, ya, mungkin tidak terasa jauh. Ya. Saya harapkan Bekasi ini jadi juara 1 lagi. Setuju nggak? Juara 1 lagi ya? Setuju ya. Kemarin kalah sama Jakarta Selatan. Ya. Tapi Bekasi ini saya salut kompakannya, kostumnya juga bagus, seragam, dan sehingga mudah-mudahan di tahun ini kita juga Bekasi akan tampil lagi juga itu. Saya kira itu saja karena waktunya cukup banyak acara. Saya terima kasih. Saya lagi Pak Bambang, terima kasih Bapak aktif sekali sering hadir di acara seperti ini. Terima kasih Bapak, menambah semangat teman-teman lain. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadi atas sambutan dan juga pesan-pesan sekaliganannya kepada kita semua. Tadi Pak Dadi sudah menunjukkan komitmen bahwa kita akan disupport terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Marilah semua semangat, terutama dari semua ketua rakyat untuk menggerakkan teman-teman di bawahnya. Dan kita lihat nih Pak Bambang Singgung dalam kondisi mungkin kurang sehat, tapi tetap semangat buat hadir. Mungkin beliau juga nanti bisa hadir di acara olahraga meskipun nggak ikut olahraga, tapi bisa menyemangati kita Pak ya. Ada MCU juga nanti, dan kayaknya bulan ini pun bisa akan dicoba pakai di Kemakatan lagi. Mudah-mudahan Bapak bisa hadir. Tapi bulan berikutnya kami berharap ada masukan dari teman-teman dari lain-lain untuk mengenai tempat penyelenggaraan, sehingga kita bisa keliling. Tapi kalau misalnya memang belum ditemukan, nggak apa-apa, balik ke Kemang lagi ya Pak ya. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjutkan dengan acara utama kita, untuk mendengarkan sharing dari narasumber terkait dengan Dandulut dan juga dari Dr. Setiawan. Selamat datang Dokter, bergabung. Nanti kita akan mendengarkan paparannya tentang kesehatan jantung. Kita akan mengeluarkan door prize terlebih dahulu ya. Ini door prize tuh ya dari kita buat kita. Jadi mungkin jangan dilihat nilainya, tapi kita apa keikhlasan ketulusannya kita untuk bersama-sama bergembira dalam acara ini ya. Pokoknya suruh hadiah. Hadiahnya nggak seberapa, tapi yang penting kita lihatnya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Nanti namanya kalau mereka keluar mengambil di meja sebelah sana. Ibu petugas hadiah siap. Oke. Kita sesi pertama kita akan putar 9. Ada 3 sesi, 9 nama. Oke, silakan. Pertama. Ya. Nanti kita ada 3 sesi ya. Ini sesi door prize pertama. Nanti kita door prize kedua sebelum acara performa. Ibu Ida 06 Ibu Ida 963. Silakan menuju ke meja. Silakan nanti langsung diambil ke meja door prize. Kemudian kita lanjutkan. Lanjut. Yang namanya nggak kuat saya hapus ya. Pertama Ibu Ida 06963. Selanjutnya
Next. Ibu Sri Sabaryati 09236. 9236. Silakan ke meja langsung ke sana. Lanjut. Ini yang ketiga. Santi Lusiati 8596. Ibu Santi, Santi Lusiati 8. Silakan ke meja sebelah. Keempat. Iis Ibu Iis, 9058. 09058. Ada. Lanjut, Mbak. Next. Kelima. Ibu-ibu semua ya? Ibu Indah Harmoni. Ibu semua. Bapak dan bapaknya ngaku. Ada banyak orang nih bapak-bapaknya. 8235 Ibu Indah. Ibu Indah Harmoni. Udah? Wadah. Oke. Lanjut ke 6. Wihar Janti 11431. Mbak Wihar Janti ada? Oh enggak, membatalkan. Nggak ada, OB. Kalau sudah bolos OB. Masih ke 6. Ibu Fatimah. Apakah memang anggota kita banyak perempuan? Ibu Fatimah mana? Ada Ibu Fatimah? Oke. Ketujuh. Ibu Ning. Ning Sugiarti. Ibu Sugiarti. Ning Sugiarti. Oke, selanjutnya. Kedelapan. Dari tadi Ibu dulu. Lindung. Ibu Nusantari 10747. Satu lagi nih ya. Satu lagi terakhir. Untuk sesi ini yang terakhir ya. Bapak atau Ibu nih Pak. Sukati Ayu 1054. Ibu Sukati Ayu itu Ibu-ibu banyak berdoa ya, banyak doanya. Jadi kalau rezekinya lebih lancar. Mari, silakan mari. kita akan masuk kepada penjelasan mengenai dagulir ya. Ya, iya, penjelasan mengenai dagulir. Tapi sebelumnya Pak Arif izinkan saya sedikit menyampaikan informasi tambahannya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit, bahwa PPDI Bekasi ini sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa kita punya, meskipun tadi kabinetnya cukup gendut ya Pak, tapi mudah-mudahan bisa efektif, nggak gendut ya, tapi mudah-mudahan itu bisa efektif karena selama perjalanan kita yang 1 tahun ini kemarin lumayan banyak itu kegiatan yang kita lakukan bersama. Yang kegiatan besar yang memang sering sudah rutin kita lakukan ini pengajian keagamaan, tentunya keagamaan yang terkait dengan Islam itu 12 kali untuk ibu-ibu melalui KIM Misa Al-Fidausah. Nah, cuman ini yang bapak-bapaknya kita belum tahu kita punya rencana apa kira-kira untuk bisa menggerakkan bapak-bapaknya terkait dengan keagamaan ini. Dan kemudian kalau untuk Kristiani sudah setiap bulan, sudah rutin sekali ini buah bapak yang pemimpin untuk kerohanian Kristiani. Nah kemudian program kedua lagi yaitu terkait dengan pengembangan kemandirian dari UMKM. Nah ini sebenarnya kita kalau ngobrol-ngobrol tuh punya cita-cita besar ya supaya teman-teman tuh bisa lebih
bisa produktif gitu di masa usia pensiun seperti ini, sedikit tambah-tambah jajan untuk cucu, jadi kita harapkan bisa berjalan seperti itu. Dan kita sebenarnya sudah punya rencana juga, meskipun tadinya mau dijalankan sebelum puasa, tapi ternyata harus kita lewati karena maklum pensiunan banyak sibuknya juga merawat cucu. Kemudian yang ketiga, olahraga dan kesehatan. Yang perdana tadi sudah disampaikan bahwa tanggal 23 Juli yang lalu sudah kita lakukan olahraga bersama dalam bentuk senam dan juga ada MCU mininya. Nah, mungkin insya Allah nanti untuk yang bulan ini tuh tanggal 24 kalau nggak salah. Kemarin kan ada Jumat ya. Jumat itu waktunya relatif pendek. Jadi kita coba usulkan berapa? Nah, Sabtu, nggak tahu, kemarin tuh pertimbangannya Sabtu ada kebetulan acara keluarga. jalan-jalan sama cucu katanya. Keluarga menantu. Diajak madunya. Cuma Anaknya nggak ngajak, kita mantunya. pertimbangan Pak, nanti mungkin kita akan survei pada anggota mana yang paling diminati harinya. Jadi kita juga mungkin tidak hanya senam, tapi kalau di sini kita bisa pingpong juga. Kita punya fasilitas 3 meja pingpong yang bisa dipakai bersama. Nah, ini juga sudah dalam program kita untuk bisa latihan pingpong bersama. Kemudian kegiatan sosial dan keagamaan tadi sudah disampaikan cukup banyak yang dijalankan oleh teman-teman bidang sosial dan kemasyarakatan, dan itu dananya adalah dari taklim, dari donasi dari taklim maupun dari yang donasi lain yang di luar taklim, itu yang kita gunakan. Dan semua program ini telah berjalan dengan baik dan cukup konsisten. Di antaranya telah tadi dilakukan oleh Mas Sigit. Untuk itu kami sangat mengajak, tadi Mas Sigit sudah mengajak lagi partisipasi dari pensiunan yang benar-benar ikut dalam kegiatan dimaksud, baik kegiatan sebagai peserta maupun kalau mau gitu ya ikut di kepengurusan, sama-sama kita juga kita akan sangat senang sekali. Untuk kegiatan olahraga tadi sudah disampaikan kita akan lakukan kembali nanti tanggal 24 Juni, kita akan ada senam, ada pingpong dan MCU. Dan adapun kegiatan selanjutnya kami juga mau memasukkan tadi terkait dengan lokasi dan waktunya. Adapun terkait dengan kegiatan UMKM, kami telah merencanakan beberapa pelatihan sebenarnya, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan nanti kita akan minta masukan dari Bu Dina juga atau dari KPU setempat. Jadi kami sendiri sudah berkoordinasi dengan KPU Jawa Barat dan kayaknya KPU Jawa Barat bersedia untuk support dan juga berkoordinasi bersama dengan PPBI Bandung juga. Waktu itu pernah ngajak sama-sama olahraga bareng, kemudian juga mungkin nanti ada kegiatan UMKM bersama. Nah, untuk dukungan pada pengembangan UMKM ini, maka hari ini kita mengundang Bu Dina dan teman-teman dari Bidang UMKM PPBI Pusat untuk sharing terkait dengan dana bergulir yang merupakan salah satu alternatif pembiayaan UMKM pensiunan. Jadi teman-teman selama ini belum mengambil daging itu karena mungkin belum terlalu clear mengenai mekanisme yang akan daging seperti itu, meskipun sudah disampaikan, tapi teman-teman takut punya utang, takut nggak bisa bayar, takut nggak bisa olah. Nah, mungkin nanti Bu Dina sama Mbak Riza bisa mengclearkan itu bahwa nggak seperti itu, tidak seperti pinjol, tidak seperti apa. Jadi ini benar-benar bantuan yang tidak ada bunga, jadi mau tidak termasuk riba gitu juga. Jadi banyak pertimbangan teman-teman dan juga mengenai persyaratannya seperti apa. Insya Allah kami dari pengurus yang sedikit bisa juga akan selalu membantu memberikan informasi untuk sama-sama membentuk usulkan. Insya Allah kalau kita bisa ada satu jalur yang kita usulkan. Marilah kita undang ke depan. Ini Bu Dina Kartikasari dan Bu Iza ya, duet. Silakan waktu dan tempat kami silakan. Baik, sambil menunggu Ibu Dina dan Ibu Isa mempersiapkan diri, dapat saya sampaikan bahwa door prize akan kita lakukan 3 kali, nanti di pertengahan dan di akhir. Kemudian sebagai tambahan, Rumah Sakit Mitra Keluarga juga memberikan sumbangan berupa grand prize 2 buah, yaitu air fryer. Terima kasih kepada kita. Jadi nanti terakhir, kalau yang bilangnya naik gojek nggak muat, taruh mobil saya. Selamat pagi. Saya sengaja, saya tuh sengaja
kalau mengajak untuk bisa lebih semangat lagi itu pagi-pagi harus selamat pagi. Jadi kalau selamat pagi harus heboh selamat paginya ya Mbak Ida ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi gitu ya. Karena semangat kita. Gitu. Ini mungkin diulang. Boleh. Diulang katanya. Ya, mangga. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Terima kasih sekali. Mungkin pertama kali kami udah 2 kali kali ya karena berdiri ini ya. Tidak apa-apa, semakin jelas semakin bagus ya. Bapak dan Ibu, saya menyapa dulu kepada Bapak tentunya tuan rumah, Bapak Sigit, beserta jajarannya semuanya, Bu Eri, panitia dan semuanya dari Forum Edukasi. Kemudian Bapak Dadi beserta jajarannya, ini saya lihat ada Budia, ada Pak Raja. Kemudian Pak Tantan dari Dapperdi, ada Pak Emil rupanya sebelah saya. Emil yang sebelah Pak Emil di sebelah saya di tadi adanya. Nanti ditubit saya nanti kalau gitu. Kemudian ada Ibu Rini dari Pak Dr. Edwi dari kakak selamat pagi. Kemudian ada Dr. Tan beserta Ibu beserta jajarannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau dana berdiri itu 2 tahun yang lalu sudah kami sampaikan. Oh, ada senior kita, ada Bapak Bambang sini rupanya. Oh iya, selamat pagi, selamat selalu Bapak. Iya Pak Bambang, saya biasanya sama Ibu ngobrolnya, jadi ketemunya sama Ibu terus. Selamat datang di acara ini. Kita kedua kali mengadakan acara tentang penyaluran dana bergulir. Sebetulnya konsep ini sudah berlaku sejak tahun 2008, sudah lama sekali. Konsep ini berjalan agak tersendat-sendat karena memang tadi seperti Bu Eri katakan takut hutang, takut riba gitu. Padahal di dalam kegiatan ini kita lebih banyak unsur membantu bahwa itu modal yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu para pemilik usaha di pensiunan Bank Indonesia. Jadi yang punya usaha dulu ya Bu ya? Punya usaha, dia sudah punya usaha, dia sudah jualan, produknya sudah dijual di mana-mana. Iya. Rupanya ada pesanan banyak, perlu dana ya Bu ya, tambahan modal. Jadi itu ibu-ibu, sebetulnya modal yang diberikan oleh kita, plafonnya berapa? Tadinya sangat minim ibu-ibu, dari 500.000 di tahun 2008 menjadi sekarang sampai 5 juta ibu per orang. Anggota kelompok ya. Itu luar biasa ibu-ibu ya dong. Semangat ya yang berusaha nih Bapak Ibu pensiunan. Nah itu kita udah masuk ke ini, tapi saya mau mengingatkan dulu ibu-ibu, saya ini pernah ikut acara kerohanian di Wakayapa. Ada beberapa pesan yang perlu kita catat. Apa saja yang disampaikan oleh Pak Hendar sebagai pengalasnya waktu itu? 1, kalau pensiun itu harus berkecukupan keuangan. Uang lagi kan cuan lagi, ya Mbak. Walaupun udah pensiun itu tetap dijaga ya. Betul, harus sustain uangnya. Jangan pensiun teh ngoyo sedih, punya enggak ada. Pensiun semangat Indonesia semangat ya. Kedua apa? Tadi betul. Menjaga kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan. Tidak apa-apa rumah sakitnya bagus. Kata Pak Dadi kalau sakit, gak usah yang sakit Pak Dadi. Kalau kita kontrol boleh dong pakai fasilitasnya ya, supaya sehat lagi. Jadi tetap dipakai. Itu antisipasi dini dong. Ketiganya apa? Tetap bersilaturahmi, bersosialisasi. Yang diadakan oleh bikin ajang umur Bu. Bisa jualan kan? Iya tuh. Bisa sharing ilmu. Dan saya udah belanja di beberapa meja nih hari ini. Terus ketiganya tetap mengikuti perkembangan teknologi. Jangan nggak mau meja nggak mau kagak ngerti. Padahal ibu ditipu nanti karena digitalisasi sekarang udah luar biasa. Ya. Jadi harus paham. Kalau nggak mau ini bisa dengan anaknya sharing ilmu. Tetap harus mengikuti kemajuan teknologi. Kemudian apalagi bisa
bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kayak tadi diadakan OJSD, ikutan. Di situ kita bertemu dengan teman-teman, beradaptasi gitu ya. Terus kita ada di lingkungan seperti ini, mari kita semangat terus, jangan apa istilahnya nguyuh gitu ya. Jadi kita bersyukur ya Bu Dita ya. Jadi pensiunan Bank Indonesia itu kayaknya di mana-mana nggak ada yang PPB ini nih. Kita ada wadahnya yang bisa kita bikin happy, ketemu, saling silaturahmi. Salah satunya nih saat ini ya. Iya. Dan yang terakhir yang keenam memang betul tadi harus bersyukur. Bersyukur luar biasa bahwa kita pensiunan Bank Indonesia diberikan keberkahan. Kalau sakit ada yang ngurusin. Kalau mau urusan olahraga ada yang ngurusin ya. Kalau ada kebanjiran ada yang ngurusin, itu kan luar biasa. Tepuk tangan buat Bank Indonesia yang alhamdulillah ya. Mungkin di waktunya kita kepada apa nih dana bergulir. Saya mungkin tidak akan mengulas satu persatu, tetapi saya ingin mengajak saja para pensiunan yang punya usaha. Kita ini kan sudah punya program penyaluran dana bergulir yang sekarang sudah mencapai plafon 5 juta per anggota. Terus apa syaratnya? Yang tadi seperti Bu Ida bilang, yang bersangkutan harus punya usaha dulu. Usahanya bisa rumahan saja ibu-ibu, bapak-bapak. Saya tidak hanya ibu-ibu loh, ngajaknya bapak-bapak juga. Karena di Tangerang ada bapak-bapak. Harus di sini juga bapak-bapaknya bergerak ya. Jadi usahanya boleh apa aja. Kalau bapak-bapak biasanya bengkel nih Bu Dita. Jasa tuh biasanya. Jadi punya makanan. Ada juga yang restoran nih, tadi Mas Iman kok udah daftar tuh. Bisa kalau operasi seperti alat-alat elektronik itu bisa jadi. Kemudian travel bisa juga dibantu oleh kami ya. Bukan kami ya PPBI. Melalui pengurus sidang ya. Kemudian apa syaratnya tadi? Selain mempunyai usaha, yang kedua ibu menjadi anggota kelompok dana bergulir. Apa kelompok dana bergulir itu? Kelompok yang dibentuk oleh para pensiunan di bawah Korwilnya ini dibentuk terdiri dari 3. Pengurusnya adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Cukup itu saja. Yang akan mengurusin semua usaha-usaha teman-teman plus bantuan-bantuan dana bergulir yang mereka terima. Nah, yang sekarang ini ibu kita sudah punya baru 2 nih, tambahan 2. Dari 5 sekarang ada tambahan 2, yaitu Tangerang Kota dan satu lagi Kupang ibu-ibu, jauh Kupang. Ya. Di luar Jakarta itu ada 2 daerah itu ya. Ada 2 loh Sama itu. Betul. Tadinya kan Jabodetabek, tapi kita sudah keluar Lok 1 dan Kupang. Di Kupang itu luar biasa usahanya yang mereka sampaikan kepada kami. Ada usaha kain ikat ya, ada usaha salon, ada usaha catering. Saya kira tidak ada masalah selama ibu-ibu dan bapak-bapak, selama apa? Selama yang bersangkutan itu menjadi anggota kelompok dana bergulir. 1. Yang kedua, siapa saja yang jadi anggota kelompok dana bergulir selain pensiunan, bisa istri, suami, anak, menantu, ya, yang memang terkait dengan si pemilik MP. Jadi kaitannya dengan MP. Jadi kalau ibu-ibu punya MP, terus ibu-ibu saya nggak bisa nih, anak saya boleh nggak? Boleh. Nanti menantu saya, karena anak saya nggak bisa menantunya, dia sudah boleh menantu. Tetapi diwakili oleh si pemilik MP itu hanya 1 orang. Iya. Dan itu akan berakhir kalau begitu yang punya MP-nya meninggal, punten ibu tidak bisa lagi jadi anggota karena kaitannya adalah MP. Kenapa demikian? Kita untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan dari penyaluran dana bergulir itu sendiri. Jadi gitu. Nah tadi mungkin Bu Eri bilang syaratnya apa saja ya tadi Bu Eri. Jadi kita sudah membuat syarat yang sangat ringan. Dana bergulirnya itu selain menjadi anggota, kemudian ibu-ibu di dalam 3 bulan sekali si pengurus ini biasanya 1 dilakukan pengawasan dengan cara laporkan secara tertulis kepada kami penyaluran dananya serta perkembangannya, ya sampai sejauh mana perkembangannya, sudah sampai berapa kali disalurkan, berapa
itu maksimal 5 juta itu berapa lama harus bayarnya? Berapa lama? Lama ibu lumayan, jadi ibu kalau memang punya modalnya itu harus balik lagi, tapi itu kembali ibu karena maksimal 20 bulan. Jadi dari 5 juta iya, sama bayar cukupnya dan dari top up ya dia. Iya, Bisa Pak. Misalnya kita kurang angsuran-angsuran yang ada masuk kepada pengurus atau bendahara bisa diputar kembali atau menambah anggota baru ya. Jadi dana yang ada di bendahara tidak boleh nganggur, harus disalurkan. Kalau nggak ada ini untuk sumber dana top up. Jadi begitu Bu. Jadi dana itu harus berputar 3 bulan sekali melaporkan dan PPBI nanti akan mengundang bekerja sama dengan PPBI Cabang Jakarta ya, mengundang para pengurus itu untuk bisa mengetahui perkembangan sejauh mana. Kemudian kita juga melihat survei langsung ke lokasi, bagaimana kegiatan usahanya itu di tempat yang berada. Ada ibu-ibu ketakutan kita juga bahwa si anggota itu nggak ada dalam satu tempat gitu, tidak ada rayon, nggak apa-apa sepanjang pengurusnya ini bisa aktif mengajak pertemuan tiap bulan, ketemu untuk mengumpulkan dana pengembalian, kemudian memberikan informasi dan sebagainya. Nah selain itu ibu-ibu dan bapak-bapak, ada hal yang penting sekali. Kalau kita sudah punya produk, diapain kan gitu? Kan susah itu biasanya di pemasaran. Sudah punya produk, udah latihan pengemasan bagus, terus diapain? Gak ada yang beli? Jangan takut, PPBI juga mengadakan acara-acara khusus untuk dana bergulir, yaitu melalui bazar ya, melalui kegiatan-kegiatan di luar bazar yang memang ikut sertakan pensiunan. Kita akan buka lapak ibu-ibu, jadi kita akan sediakan lapak-lapak untuk para pensiunan mewakili dari tiap mobil ya. Nah tahun ini itu setiap tahun ya Bu Nina ya, kita membantu ajak promosi dari usaha pensiunan. Tidak kalah loh tempatnya, bagus. Dan ada lagi rencana bahwa di tahun ini mulainya kita akan mengadakan acara bazar khusus untuk para pemilik usaha dana bergulir. Ya, itu adanya di Wisma PPBI. Insya Allah tahun ini Bu ya. Insya Allah tahun ini kita akan mulai. Semangat ya teman-teman semua. Dan tidak perlu takut rasanya kalau memang kita mendapat bantuan dana tanpa bunga. Jadi tadi yang takut riba, ya nggak ada bunga, Bu. Memang ada demikian. Kemudian bagaimana tadi kalau tiba-tiba baru di tengah terus dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala misalnya, ya kita akan melakukan semacam istilahnya keringanan dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi itu tenang aja, Bapak tenang aja, pemilik usaha, jalan aja, kita akan menyelesaikan di PPBI ini sendiri ya. Tetapi prinsipnya tadi bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak betul-betul fokus di dalam melakukan kegiatan dan begini ini, kami akan bisa membantu. Apa saja tadi kegiatan usahanya bisa jasa, bisa juga kuliner, bisa fashion, bisa apa ya, herbal. Di Tangerang itu Ibu kemarin terakhir kita akan melaksanakan survei ya, ternyata banyak sekali peminatnya dan bagus-bagus usahanya. Dari mulai herbal, bakso dan sebagainya yang rupanya mereka sudah aktif. Ada sertifikasi halalnya, ada PIRT-nya ya, dan mereka sudah mulai memasukkan pemasarannya ke beberapa tempat. Dan yang penting lagi adalah pemasaran melalui medsos ibu-ibu, digital marketing ya. Jadi kami nanti mengimbau sekali Bapak dan Ibu, Mbak Eri ini sama Pak Sigit. Saya berharap banget Sarasehan kemarin itu sudah kami bidik istilahnya bahwa Bekasi ini harus muncul satu kelompok yang bergulir. Ya, mudah-mudahan tahun ini, bulan ini ya. Bulan ini bisa kita kabar satu kelompok dan bergulir. Sebenarnya kawan-kawannya kayaknya yang minat tidak ada Bu. Tinggal di sini ya. Teman gitu ya. Jadi nanti minimal 10. Kalau tiba-tiba aku mau lebih dari 10 ya nggak apa-apa, monggo.
karena kalimatnya minimal 10. Kalau 12 monggo, 13 monggo, sepanjang dananya kita sedia bisa. Terus sumbernya dari mana nih dana? Supaya tahu juga Bapak dan Ibu. Sumber dana kami itu satu dari PPBI-nya sendiri di operasionalnya. Kedua dari EBI Bank Indonesia. Ketiga dari bantuan-bantuan seperti charity golf ya. Jadi banyak bantuan untuk penyaluran dana bergulir itu insya Allah akan berjalan terus dan akan diusahakan supaya para penerima dana bergulir ini tetap jalan, tetap bisa berusaha dengan baik. Gak usah malu kita punya usaha karena memang kita itu kalau berusaha itu satu tadi berkegiatan, bersosialisasi, sehat dan ada duitnya. Itu tadi Mbak Eri bilang buat nambah uang jajan cucu ya Mbak ya. Iya. Mungkin itu dari kami tidak terlalu banyak. Saya menghimbau kepada ini kan Bu Eri sudah banyak sekali UMKM-nya. Mari kita sama-sama membentuk kelompok dana bergulir baru. Nanti akan kami ajukan apabila sudah ada dan Mbak Iza tadi sudah membuat formulir ya. Mbak Iza semangat pagi Bapak Ibu semuanya, semangat ya, jangan ngantuk ya. Jadi di sini saya kebetulan banyak berkecimpungnya di bidang UMKM-nya. Jadi saya mendata semua pensiunan yang punya usaha. Kebetulan saat ini kita sedang kerjasama dengan Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia. Itu mereka akan membantu usaha pensiunan untuk mempunyai produk yang bersertifikat halal. Jadi makanya saya bikin formulir ini, sebenarnya ini saya butuh cepat, datanya masuk ke saya. Tadi udah saya kopikan dan di tempat meja registrasi. Ini selain buat keperluan dana bergulir, juga saya ingin mendapatkan masukan siapa saja yang sudah punya usaha. Untuk saya ajukan kepada DEX, Departemen Ekonomi Keuangan Syariah, untuk nanti usaha Bapak Ibu ini jadi bersertifikat halal. Ini mumpung ada programnya dan gratis, gitu ya. Jadi semangat ibu-ibu. Jadi di sini ada datanya yang saya perlukan adalah nama pensiunan atau keluarganya, nama pensiunannya dulu. Nanti bisa kalau anak kita yang usaha kita tulis sama anak kita tuh siapa. Terus NIP-nya, terutama NIP pensiunan, alamat rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa supaya kita gampang berhubungan. Jenis usaha yang dijalani, saat kan ya karena kalau dana bergulir harus sudah punya usaha dulu ya Bu. Usaha yang dijalani sekarang misalnya apa? Misalnya tadi punya restoran gitu ya. Terus tahun berapa tuh mulai restorannya? Nah, terus jenis produknya apa aja? Misalnya kalau saya juga jualan nih, saya Dapur Iza namanya produknya. Saya jualan rendang, saya jualan dendeng. Nah itu harus spesifik ditulis. Karena nanti komponen-komponen dari produk kita itu akan dinilai oleh lembaga yang berwenang. Misalnya kalau ada unsur daging, kemarin saya sempat rapat di DEX, diundang rapat, kami hadir di Bank Indonesia. Di situ nanti kalau yang ada unsur daging harus bagaimana, harus dari pembeliannya dan bahan-bahannya dari yang halal juga gitu ya. Untuk minuman, untuk herbal itu juga bisa. Terus izin usaha yang dimiliki apa? Sebenarnya kalau kita mau bersertifikat halal, kita cukup bikin NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Itu gampang banget ibu-ibu, bapak-bapak tinggal datang ke kelurahan, bilang minta bikinin dong saya mau bikin NIB. Itu persyaratannya sebenarnya satu itu aja tuh. PIRT nanti kalau kita ada yang lainnya ya Bu ya, tapi kalau untuk sertifikat halal itu harus punya NIB. Ayo datang deh, cepet-cepet ke kelurahan minta bikinin NIB-nya. Nanti dikeluarin surat kayak sertifikat bahwa kita produk Iza, misalnya rendang, udah ada tuh NIB-nya, gitu ya. Terus ini yang butir I itu berminat atau tidak berminat untuk menjadi peserta dana bergulir. Kalau nggak berminat pun belum apa-apa juga, tapi data ini tetap harus diisi ya Bapak Ibu ya, supaya kami punya database UMKM pensiunan Bank Indonesia. Mungkin dari saya itu aja dan minta tolong dari Pak Sigit juga ya Pak. Nanti ini udah saya share juga soft copy-nya, bisa di-share ke anggota Bapak semuanya untuk nanti disampaikan kepada bidang 4. Gitu ya Pak ya. Itu aja mungkin dari saya. Baik Mbak Iza, jadi kita udah menyampaikan garis besar dari penyaluran dana bergulir
Mudah-mudahan setelah acara ini kita mendapatkan kabar baik dari Pak Sigit sama Mbak Eri. Ada kelompok baru Bekasi ya. Jumlah anggotanya ternyata lebih dari 10 juga apa-apa. Mumpung anggaran ada dong. Ya. Bisa tahun ini nih. Amin semangat ya. Lalu Juli kita sudah siapkan anggarannya ya. Jadi gitu Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kami siap menerima pertanyaan dan sebagainya. Silakan hubungi kami karena kami akan membantu untuk menyelesaikan segala-sesuatunya. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Mul tuh UMKM-nya. Makasih ya Mbak Mul, titip-titip ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Kita beri kesempatan kepada 3 nanya yang mungkin memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai gajian. Kayaknya jelas ya. Jelas kayaknya baik ya. Jelas atau musuh? Semua tidak jelas, semua nggak mengerti. Yang mau tanya, Mbak Yanti yang bikin pepes mau nanya nggak nih? Mbak Eri yang usaha baju mau nanya nggak? Ayo tanya. Ya. Ayo tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya kalau pinjam itu ada bunganya nggak? Nggak ada. Mohon maaf Ibu, kan tadi tidak berbunga. Terus kalau Ibu tiba-tiba di tengah jalan, kok saya ternyata ada rugi dan sebagainya, Ibu tinggal konsultasi dengan kami, diapain, diberikan lagi, apakah diperpanjang lagi waktunya? Bu enak, Bu tenang gitu, enak tidur pokoknya. Ya, 2,5 juta sampai 5 juta. Plafonnya, jangka waktunya bisa 20 bulan Maksimalnya. 20 bulan bisa lebih. Kalau misalnya masih dibutuhkan lagi mungkin bisa. Ya, Panjang ya Bu? bisa. Ibu Bu tenang deh pokoknya. Ya, ya. Calon catat gitu. Kewajibannya tapi nanti ada. Nah nanti pengurus yang tadi sudah dibilang ada 3, ketua, bendahara dan sekretaris. Itu ada angsuran, ada tabungan beku, ada gitu tapi itu kecil nggak? Angsurannya bisa sesuai dengan jumlah pelapor yang diterima. Anggota tabungan bekunya kalau nggak salah cukup 25.000, ada yang 50.000 gitu ya. Jadi ringan kok ya. Semangat ya Mbak. Kewajibannya Mbak. Iya itu tadi. Buat laporan. Ya. Pertanyaan kedua silakan. Mbak Eri ini, Mbak Eri. Sebelumnya meluangkan waktu untuk saya. Namanya siapa Mbak? Saya sudah banyak karena pesannya sampai itu kemana terus sekarang sudah berhenti akhirnya Semangat Mbak Eri, biar ketemu tuh sampai belakang Mbak Eri. Padahal barang-barang masih numpuk, terus pakaian juga masih, tapi memang saya belum ada membuatnya itu memang untuk umum. Pakaian itu yang ada saksi itu. Jadi saya kayaknya nih setelah sekian waktu pengen mau membaca ini, terus saya mau beralih ke muslim, mungkin mau bikin misalnya, tapi berbeda dengan penampilan ini. Terima kasih Mbak Ici yang memberikan tadi saya diskusikan dengan anak saya mengatakan aku sedang. Jadi itu ya. Terus kalau untuk fashion itu kan ambil kalau sertifikat mana Ibu,
Kalau khusus sertifikasi halal itu memang kita akan berusaha di kuliner Bu, yang kaitannya dengan makanan. Ya. Terus tadi ada singkatan apa ya untuk kelurahan RIB Pak? Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha, RIB. Nah, saya termasuk pengguna produknya Mbak Eri nih, zaman dulunya. Jadi kalau yang fashion mungkin itu nanti kaitannya sama kalau kita mau ajukan sebagai binaan Bank Indonesia, binaan kantor perwakilan, karena apa? Itu nanti dapat diikutsertakan dalam pameran-pameran begini. Gitu. Jadi kita jangan berhenti berkreasi, ya Mbak Eri punya ide-ide baru, model-model baru dan ngikutin tren yang ada Mbak. Gitu sehingga mudah-mudahan laku produk kita. Memang fashion itu Berkembang ya. Cari yang model yang Semangat ya Mbak Eri ya. Ya, hasil kata kedua. Tapi mungkin kita juga harus paham kalau kita berusaha nomor satu itu fokus dan kita jangan cepat mundur. Kalau sudah fokus kita jalan terus, jangan merasa nggak laku, itu nggak bisa. Usaha itu ada waktunya. Dan jangan malu untuk menawarkan kepada teman-teman. Ya. Posting di WA, di Instastory, di WA Story itu orang akan lihat tuh. Nanti tiba-tiba ada yang ngomongin kita, modal itu berapa tuh? Itu ya Mbak, ibu-ibu semua ya, jangan. Pokoknya sering-sering posting aja jualan kita. Ya, monggo masih ada ya, silakan. Ya. Ada terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan dana bergulir itu apakah bisa buat kakak kandung? MP-nya MP saya apakah bisa? Kakak kandung ya bukan saudara jauh misalnya. Apakah bisa? Kalau penjelasannya tidak. Terima kasih. Itu aja ya. Ya. Tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan bahwa nomor satu peruntukannya adalah yang memiliki MP ya, jadi pensiunannya. Kemudian istrinya atau suaminya. Kemudian siapa lagi anaknya atau menantunya. Di situ saja Bu. Jadi kalau kakak kan sudah di luar garis keluarga yang punya MP gitu ya Bu. Jadi mohon maaf nanti kalau ibu mau ya kerjasama dengan kakaknya ibu itu untuk bisa membantu kegiatannya. Tapi ibunya harus punya usaha gitu ya Bu. Itu Bu. Ya. Bu misalnya sebagai reseller, sekarang banyak reseller ya. Jadi ibu harus kerjasama dulu nih dengan kakaknya, usaha bersama jadinya. Gitu ya Bu ya. Usaha bersama masih boleh. Dan satu lagi Bu, selain usaha yang kita miliki, syaratnya adalah memang pemilik usaha. Jadi kita memiliki usaha, tapi ibu boleh reseller. Reseller itu memang untuk usia-usia pensiun sangat cocok. Karena ibu nggak kerja, capek kan kalau mungkin. Tapi kalau misalnya masih bisa melakukannya bersama-sama dengan kegiatan usaha yang kita miliki, ya. Cuma lihat tidak bisa jadi sama halal. Karena kita reseller, barang-barang reseller itu tidak bisa untuk diberikan sertifikat halal, kecuali produk kita sendiri. Nah Ibu, selain itu PPBI juga memberikan pelatihan-pelatihan seperti pengemasan, kemudian pemasaran melalui digitalisasi, kemudian tadi sertifikasi, dan ke depan kita akan buka lagi beberapa kegiatan yang terkait dengan memperbaiki produk-produk yang Ibu miliki. Jadi itu mudah-mudahan saya mendapatkan kabar gembira dari Pak Sigit, kami menanti mudah-mudahan minggu ini jangan keluar ya. Begitu dari kami, mohon maaf lagi dan lagi apabila kurang-kurang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dina dan Bu Iza atas perkataan yang luar biasa. Ini tadi sudah sangat lengkap apa yang tidak dilakukan sebenarnya oleh PPBI. Jadi sebenarnya sudah sangat lengkap bantuan atau support dari pemerintah. Jadi kita bisa bilang ini karena yang kamu bisa lakukan. Semua akan dibantu dia untuk melakukan bersama. Mungkin selanjutnya ada sedikit kenangan dari kami, tapi dari
akan lanjut bersama. Mau teman-teman mana yang akan disampaikan? Silakan. Silakan isi kenang-kenangan pada sayang kami kepada teman-teman dari yang sudah menyampaikan mau diterima dengan baik, kurang lebihnya. Ya. Masih dari produk Dumaster itu dagangannya ada di situ kan? Dumaster ini cukup menginspirasi kami, jadi Mbak Nurul pemilik usahanya sudah cukup. Terima kasih banyak kemudian dan juga semoga barokah feedback Anda. Ini PR Bapak Sigit ya. Semoga teman-teman sudah semakin jelas dan makin bersemangat untuk memulai usaha menggunakan dapur. Baiklah, ini Mas Arif, gimana selanjutnya? Oke. Mungkin sebagaimana kita ketahui bahwa jantung adalah organ yang perannya sangat penting bagi kehidupan kita. Namun tak jarang kita abai terhadap kesehatannya. Data menunjukkan bahwa penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dan sebagian besar dapat dicegah dengan pengetahuan dan gaya hidup yang sehat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama mengikuti sesi sharing atau sosialisasi bertema mengenal kesehatan jantung, detak yang harus kita jaga, yang akan memberikan pemahaman penting pencegahan serta gaya hidup yang bisa kita terapkan sejak ini, agar jantung tetap sehat dan kuat di segala usia. Tanpa berbanyak kata, adalah kita sampai ke narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Setiawan Widodo, SPDP, dokter spesialis jantung Afrika Aritmia yang akan membawakan materi terkait pada sesi ini. Namun mungkin sebelumnya akan didahului oleh orang dari informasi dari